Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Iblis Emas. Elder, semua orang di klan telah memasuki dunia sihir. Seorang budak tua bergegas ke aula untuk melapor. Oke, kamu pergi. Penatua Agung Jin Kun dari klan Iblis Jin Yan mengangguk. Budak tua itu berbalik dan pergi. Penatua Jin Kun menghela napas panjang. Saat ini, tokoh tingkat Kaisar Iblis teratas dari 9 ras Iblis telah pergi ke Sayeling. Tanpa Kaisar Iblis ini, kekuatan 9 Iblis semuanya menyusut. Ingat URL. Wang Ye, kamu sangat agung, karena kedatanganmu, kami memaksa 9 Iblis utama untuk bertarung, dan kami harus membiarkan klan bersembunyi terlebih dahulu. Jin Kun bergumam. Wajahnya muram dan hatinya sangat tertekan. Untuk melihat apakah seseorang kuat atau tidak, bukan tentang betapa kejamnya dia. Coba lihat saja, saat dia muncul, ukuran gerakannya akan terlihat jelas dalam sekejap. 3 hari yang lalu, reinkarnasi Wang Ye menerobos celah serigala surgawi, dan pedang itu menunjuk langsung ke tanah leluhur 10.000 iblis. Begitu berita itu keluar, dunia alam spiritual terguncang. Ini adalah 9 iblis besar yang mendominasi dunia di alam spiritual. Mereka semua dipimpin oleh hidung dan harus mengerahkan kekuatan tempur tertinggi untuk pergi ke Kilyeling bersama-sama. Ini adalah bagian menakutkan dari Wang Ye. Bahkan setelah ribuan tahun, orang lain tidak perlu melebih-lebihkan dan membual, dan dunia dapat terguncang dan terguncang. Bing Ying, lain kali, selama ada berita terkait Sayeling, pastikan untuk memberitahuku secepatnya. Jin Kun memerintahkan, meskipun saya tidak bisa menyaksikan bagaimana reinkarnasi Wang Ye mati, tetapi selama saya tahu beritanya, saya puas. Begitu dia setuju, burung ganas itu tiba-tiba menjerit ketakutan, dan tubuhnya bergetar. Apa yang terjadi? Jantung Jin Kun membeku. Burung tak menyenangkan itu tergagap, Pak, hehe dia ada di sini. Siapa? Jin Kun mengerutkan kening, sedikit bingung. Burung tak menyenangkan itu gemetar di mana-mana, seolah-olah sangat ketakutan. Jin Kun tiba-tiba bangkit, menyadari ada yang tidak beres, dan segera berteriak, seseorang. Yang aku tunggu adalah suara langkah kaki. Jejak kaki memiliki ritme yang unik, yang membuat orang merasa santai dan nyaman. Saat suara itu semakin dekat, Jin Kun melihat seorang pria muda berjubah hijau datang. Sendirian, santai dan tenang, seperti tidak ada yang masuk. Kamu. Wajah Jin Kun tiba-tiba berubah, kamu Wang Ye. Suyi tersenyum dan berkata, tidak buruk. Lutut Jin Kun menjadi lunak, hampir berlutut di tanah. Hanya ada satu pikiran di benak saya, ini sudah berakhir. 2 hari kemudian. Bunuh Yeling. Gunung yang membentang seperti parit, bergulung-gulung, diselimuti awan petir hitam sepanjang tahun. Setengah jalan mendaki gunung, para patriark dari 9 klan iblis utama dan ratusan petinggi iblis tingkat kaisar telah berkumpul di sana. Ledakan. Di langit, awan petir melempar, ular listrik berlari. Anda dapat dengan jelas melihat bahwa gulungan gambar Qian dengan kisaran 10.000 zang ditangguhkan dalam kekosongan. Gulungan gambar mencerminkan aura dewa terlarang, dan ada banyak simbol pola rahasia yang melonjak di dalamnya. Dengan peta langit penjara yang diberikan oleh dewa ini, generasi saya tidak lagi takut akan malapetaka para dewa, dan saya dapat menggunakan Taoisme saya sepenuhnya. Seorang lelaki tua melihat gulungan gambar besar di langit, matanya memanas. Peta langit penjara. Harta karun ilahi era yang diberikan oleh para dewa, dikendalikan oleh utusan Dewa Naga Bintang meminjamnya dari 9 iblis dalam aksi melawan Suyi ini. Meskipun sekelompok kaisar iblis dari 9 ras iblis utama kita telah memasuki dunia peri, mereka tidak berada di alam spiritual sekarang, tetapi dengan kekuatan kita, kita dapat membuat Suyi menuju ke sini. Seseorang sombong. Sayeling hari ini menyatukan 107 kaisar iblis, di mana hanya ada 18 kaisar iblis tingkat Suan. Jajaran seperti itu dapat menyapu di mana saja di alam spiritual. Selain itu, sudah ada jaring langit dan bumi di sekitar Killing Night Ridge, dan di tangan Kaisar Iblis dari 9 iblis utama mereka, ada juga banyak pembunuhan besar senjata. Semua ini membuat mereka penuh percaya diri.
Melihat dunia abadi dan alam spiritual, hanya tiran yang layak atas kerja keras dan guru kita. Ketika dia meninggal di sini hari ini, saya secara pribadi akan mengeluarkan dekrit untuk mengumpulkan rekan-rekan dunia, mengatur pesta perayaan, dan rayakan ulang tahun ketiga perayaan itu. Langit. Seseorang menantikannya. Jangan terlalu senang, belum terlambat untuk membicarakan ini setelah tiran benar-benar hancur. Ini bisa mengancam kehidupan orang-orang Taixuan. Semuanya mengangguk. Mereka tidak tahu banyak tentang Suyi, mereka hanya mempelajari detail pertempuran klub pantau dari mulut utusan dewa itu. Namun meski begitu, tidak ada yang berani gegabah. Karena pertarungan klub pantau, keunggulan Suyi terlalu menyilaukan. Tidak hanya membantai sejumlah besar karakter Taijing, tetapi juga membantai banyak dewa. Justru karena itulah mereka bekerja sangat keras, menyiapkan serangkaian pembunuhan di depan Qiling Yeling, siap bertarung. Menjadi orang lain sama sekali tidak memenuhi syarat untuk diperlakukan seperti ini oleh mereka. Setelah selamanya, perseteruan antara kita dan tiran akhirnya akan berakhir, yang membuatku bahkan merasa tidak nyata. Seseorang menghela nafas. Yang lain merasakan hal yang sama. Karena tidak ada yang mengira bahwa ketika jutaan pasukan di alam spiritual mereka menyerang alam abadi, Suyi akan tiba-tiba memasuki alam spiritual mereka. Semuanya begitu mendadak. Benar-benar tidak terduga. Dia harus datang kali ini. Mata seseorang tenang, dengan kata lain, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mengalahkan jutaan pasukan di alam spiritual kita di negeri dongeng, jadi dia akan berisiko dan memasuki kita sendirian. Alam roh. Sederhananya, dia berjudi. Jika dia menang, itu tidak hanya akan mengenai 9 iblis kita, tetapi juga menyelesaikan krisis di dunia abadi, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Semuanya mengangguk. Strategi Suyi sangat sederhana, tetapi juga sangat efektif. Setidaknya untuk saat ini, 9 iblis utama mereka harus mengirimkan kekuatan tempur paling tinggi, menunggu dalam pembunuhan Yeling untuk melawan Suyi. Tetapi dengan cara yang sama, begitu Suyi kalah, dia tidak hanya akan mati, tetapi orang-orang di dunia abadi juga akan sepenuhnya kehilangan dukungan terbesar mereka, dan menjadi santapan di alam spiritual mereka. Berapapun harganya kali ini, aku harus mengalahkannya. Seseorang berbicara dengan suara berat, membunuh. Ini, semuanya. Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan suara berat. Ledakan. Dan mata mereka semua melihat ke kejauhan. Di bawah langit yang suram dan suram, sebuah perahu kecil datang dari langit. Di atas perahu, berdiri sosok tinggi, mengenakan jubah hijau, berburu di angin. Ini Suyi. Ini adalah pertama kalinya tokoh besar dari 9 ras iblis melihat Suyi, dan mata mereka dipenuhi dengan pengawasan. Tiran, apakah kamu ingat tempat ini? Tiba-tiba, seorang pria kekar dengan sosok setinggi 3 kaki tiba-tiba berdiri dan naik ke langit. Matanya seperti lonceng tembaga memandang Suyi di kejauhan, dan menyeringai, saat itu, kamu dihentikan di sini dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, siapa yang mengira keabadian waktu telah berlalu? Lagi pula, kamu masih berani datang. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Suyi melirik orang ini, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas. Berteriak. Energi pedang muncul di atas kepala pria kekar dari udara tipis, dan jatuh. Ledakan. Kekosongan terbelah, dan pedang Qi meledak. Meskipun pria kekar itu menahan pukulan itu, seluruh orang itu ditebas dan diterbangkan oleh pedang, baju besi di tubuhnya terkoyak, dan ada luka yang terlihat dalam di dadanya. Satu pedang, melukai seorang kaisar iblis misterius. Adegan yang mendominasi membuat kelopak mata banyak orang melompat dan hati mereka bergetar. Reinkarnasi dari tiran ini, tampaknya lebih menakutkan daripada rumor. Aku di sini bukan untuk mendengarkan omong kosongmu. Pada saat ini, Suyi berkata dengan acuh tak acuh, ayo, biarkan aku melihat seberapa banyak kalian anak iblis telah tumbuh setelah selang waktu. Ledakan. Awan bergolak dan langit berguncang. Karakter tingkat kaisar iblis dari 9 ras iblis tidak bisa tidak terlihat menakjubkan. Ketika mereka benar-benar melihat Suyi, mereka benar-benar merasa bahwa musuh lama yang telah mereka benci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
bahkan jika dia bereinkarnasi dan dibangun kembali, dia masih sangat kuat sehingga dia gemetar. Ingin solusi cepat? Oh, sebaiknya lihat orang-orang ini dulu, lalu putuskan apakah Anda ingin melakukannya atau tidak. Tiba-tiba, seorang pria berambut merah panjang keluar dan melambaikan lengan bajunya. Kepulan. Langit seperti hujan, ada puluhan ribu sosok jatuh ke tanah. Orang-orang ini dalam keadaan koma. Dari pakaian, penampilan, dan fitur tubuh mereka, Sui dapat langsung mengetahui bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik di alam abadi. Mengancam saya dengan sandera. Nada Sui tenang, kamu masih memiliki wajah untuk trik lama ini, bukankah menurutmu itu sangat tidak berguna? Dan pria berambut merah itu tertawa dan berkata, semakin kuno metodenya, semakin mudah digunakan. Ini semua tentangmu. Misalnya, beberapa dari mereka berasal dari Akademi Yongye, beberapa dari Pengadilan Abadi Pusat, dan beberapa adalah jenderal yang menjaga 9 gerbang utama dunia abadi sepanjang tahun. Kami menangkap mereka hidup-hidup pada masa itu, sehingga suatu hari kami akan dapat membiarkanmu, Wang Ye, melihat dengan mata kepalamu sendiri, betapa menyedihkannya akhir dari mereka yang telah melayanimu. Omong-omong, pria berambut merah itu menunjukkan senyum nakal kepada Sui, dan mengatakan kata demi kata, jika kamu tidak peduli dengan hidup mereka, kamu bisa melakukan apa saja. Kata-kata itu bergema di seluruh dunia. Sosok tingkat Kaisar Iblis dari 9 iblis memandang Sui dengan tatapan main-main. Tapi saya melihat Sui menghela nafas dan berkata, meskipun saya tidak pernah takut akan ancaman, untuk meredakan ancaman, terkadang saya harus menggunakan cara lain. Saat dia berbicara, dia membalikkan telapak tangannya. Tungku pengisi langit muncul, dan mulut tungku memancarkan cahaya. Tiba-tiba, puluhan ribu sosok jatuh ke tanah seperti pangsit. Semua tidak sadarkan diri. Adegan ini langsung menarik perhatian penonton. Sial, ini klan saya. Ini para tetua. Jeritan kemarahan terdengar. Mereka mengenali sekilas bahwa sosok yang ditekan oleh Sui adalah klan mereka. Ketika tokoh besar lain dari iblis yang hadir melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan ekspresi suram. Menerima sandera untuk menghadapi musuh, siapa yang tidak? Itu tidak lain adalah penghinaan. Sui berkata ringan, tapi karena kalian ingin bermain seperti ini, aku akan mengambil gigi ganti gigi dan mata ganti mata. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke pusat kekuatan dunia abadi yang dipenjara di kejauhan, mengatakan, tukarkan mereka, atau aku akan membunuh orang-orang ini, dan kemudian menghancurkanmu. Saya menghitung 3 kali, dan setelah 3 kali bunyi bip, jika saya tidak memberikan jawaban, saya akan segera melakukannya. Suara menyebar ke penonton, dan kuat. Sejumlah besar dari 9 iblis besar merasa sedih untuk sementara waktu, dan mata mereka dingin dan menakutkan. Sui, jika kamu berani melakukannya, kursi ini akan berani menghancurkan pembangkit tenaga listrik ini di alam abadi. Seorang lelaki tua berteriak marah. Sui berkata dengan tenang, mereka mati, aku hanya ingin membalaskan dendam mereka. Berbicara, dia mulai menghitung 1. Suasana tiba-tiba menjadi tertekan. 9 iblis besar saling memandang dan berbisik, jelas sedang mendiskusikan sesuatu. Sui mengabaikan ini dan berkata, 2. Hanya ada 1 kata, tapi sepertinya menjadi pengingat, yang membawa tekanan besar bagi orang-orang. Kalau begitu cobalah. Jangan lupa, jutaan pasukan di alam spiritualku telah menyerbu dunia abadi. Jika kamu berani menghancurkan orang-orang dari klanku hari ini, di masa depan, aku akan membiarkan semua makhluk di dunia abadi dikuburkan bersama mereka. Seorang pria berjubah ungu dari klan setan emas berteriak. Sui masih mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, 3. Begitu suara itu terdengar, dia mengangkat tangan kanannya, dan ki pedang yang melesat ke langit muncul. Melihat dia akan dipotong. Tunggu. Pria berjubah ungu berteriak, ganti. Ayo ganti sandera. Begitu suara itu keluar, sosok besar dari 9 iblis besar semuanya merasa malu. Dalam analisis terakhir, dalam kompetisi, Anda sudah kalah. Bahkan pria berjubah ungu itu malu dan marah, pipinya pucat, dan giginya terkatup karena kebencian.
Pada saat ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa, ini disebut penghinaan. Ketika sandera dipertukarkan berikutnya, selama Anda berani memainkan trik apapun, saya berjanji bahwa para sandera ini di tangan semua akan mati. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya. Masuk ke dalam, lalu kembali. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani menghentikannya. Pada saat yang sama, pria berjubah ungu juga mengorbankan harta dan membawa kembali semua iblis jin yang kuat yang ditangkap oleh Su Yi. Tiba-tiba, mereka semua lega. Su Yi mengambil tungku penambal untuk menyelidiki, dan setelah memastikan bahwa para sandera tidak dimanipulasi, dia merasa lega. Dia menyingkirkan tungku pembuat langit dan melihat ke langit di atas Sayeling. Tidak diragukan lagi, ini adalah harta karun pada zamannya. Namun, Su Yi dengan cepat mengalihkan pandangannya dan melihat ratusan sosok iblis setingkat kaisar di Sayeling. Lalu, dia berkata dengan lembut, jika hanya kalian, dalam 9 pedang, membunuh Yeling dari atas ke bawah, akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Berteriak. Banyak orang tertawa karena marah, seperti mendengar lelucon besar. Su Yi juga tersenyum, tanpa kata-kata lagi, dan dengan santai melangkah ke langit, menyusut menjadi 1 inci, dan dalam sekejap dia mendekati bagian depan Killing Yerich. Lakukan, bunuh dia. Bunuh. Ledakan. Banyak sosok seperti dewa dan iblis muncul, ribuan dari mereka, semuanya mengaum dan menyerang Su Yi. Semua iblis. Ini dikenal sebagai formasi pembunuhan pertama di alam spiritual. Itu harus bertanggung jawab atas kaisar iblis tingkat Suan dari 9 iblis utama secara langsung, dan kerjasama penuh dari ratusan kaisar iblis dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari formasi ini. Menurut rumor yang beredar, formasi ini akan membunuh semua musuh. Dan ini adalah senjata utama pertama yang disiapkan oleh 9 iblis untuk membunuh Su Yi kali ini. Ledakan. Saat langit runtuh, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya. Hujan ringan berwarna darah yang menakutkan menyelimuti 4 ladang, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya datang ke langit. Hanya pemandangan itu yang membuat orang merasa putus asa. Ekspresi Su Yi tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas maju. Dunia hanya tahu bahwa dia bersinar dalam pertempuran Klepan Tao, dan kekuatan tempurnya melawan langit. Saya tidak tahu, ini sudah kalender Cina kuno. Dalam Gua Menangis Dewa dia bertarung sampai mati dengan para dewa dan roh jahat itu. Di matanya, mereka yang bisa disebut dewa tiada taraf tidak berbeda dengan kalkun. Apalagi, dalam menghadapi pengepungan seperti itu. Dentang. Seperti galaksi 9 hari. Pedang Ki yang agung panjangnya puluhan ribu kaki, mengartikan lautan penderitaan yang tak terbatas. Ledakan. Ribuan dewa dan iblis telah sangat ditekan dan hilang di lautan luas kesengsaraan. Ketika kekuatan pedang ini meledak sepenuhnya, seluruh formasi terlarang bergolak hebat, dan retakan hampir runtuh di mana-mana. Ratusan kaisar iblis yang memanipulasi formasi terlarang mau tidak mau mengubah ekspresi mereka dan tersentak. Itu hanya pedang, sangat menakutkan. Cepat, jalankan formasi hebat dengan seluruh kekuatanmu dan gunakan kekuatan rahasia yang dianugerahkan oleh para dewa. Seseorang sedang minum. Ledakan. Seluruh formasi terlarang mendidih, dan kekuatannya meroket. Setiap kaisar iblis mengerahkan kekuatan penuhnya, membuat formasi pembunuhan tak tertandingi yang menutupi langit dan matahari ini juga menjadi menakutkan. Selain itu, 18 kaisar iblis misterius mengorbankan jimat rahasia dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Jimat rahasia meledak, dan kekuatan suci terlarang yang sama sekali berbeda muncul. Laser perak. Ini adalah yang kedua yang disiapkan oleh 9 iblis. Semacam pembunuh besar, larangan ilahi yang diberikan oleh para dewa. Wandou dilarang. Namun, karena formasi ini terdiri dari kekuatan ilahi dan misterius, formasi ini hanya dapat bertahan selama setengah jam, jadi sebelumnya tidak digunakan secara pasif. Tapi sekarang, 9 iblis itu tidak peduli. Pedang Su Yi, kekuatan yang terungkap benar-benar melebihi harapan mereka, dan itu jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan, sehingga mereka tidak berani ragu sama sekali. Terlarang. Melihat ini,
Suyi penuh dengan ejekan. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya ke depan dan menebas 3 pedang sekaligus. Roda 6 pedang. Mekar. Sungguh hidup. Pada akhirnya, formasi itu berantakan. Ratusan kaisar iblis mengalami kejutan yang mengerikan, semua bendera di tangan mereka hancur, darah mereka membengkak, dan mereka hampir muntah darah. Wajah mereka masing-masing berwarna hijau, dan mereka penuh amarah dan amarah. Reinkarnasi tiran ini jelas jauh lebih menakutkan daripada di kehidupan sebelumnya. Pada saat kritis ini, Wan Dou Zeng Senjin menunjukkan kekuatannya, melawan 3 pedang Suyi dengan sekuat tenaga, dan menekan sosok Suyi hingga tidak mampu bergerak maju, seperti rawa. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ratusan kaisar iblis menghela nafas lega. Tapi saat berikutnya, mereka benar-benar tercengang. Di bidang penglihatan, saya melihat sosok Suyi tiba-tiba bergoyang, mengangkat pedangnya di kedua tangan, dan dengan marah menebas ke arah kota Wandou, yang telah berubah menjadi gunung setinggi 1000 kaki. Dan kekuatan pedang ini yang tersisa tidak berkurang, dan juga langsung di gunung malam pembunuhan. Ratusan kaisar iblis merasa ngeri dan hampir secara naluriah menghindar. Ledakan. Energi pedang menyebar, menyebabkan pegunungan di dekatnya runtuh. Ini membuat orang merasa seperti dewa yang membelah gunung, dan dunia runtuh. Mengerikan. Pedang ini benar-benar menumbangkan imajinasi musuh besar itu. Pedang ini dengan mudah menghancurkan dunia terlarang Wandou dan membelah Yeling yang membunuh. Itu juga benar-benar mengejutkan musuh-musuh besar itu, hatiku bergetar, dan aku sepenuhnya menyadari bahwa itu tidak baik. Aku tidak pernah berpikir bahwa 2 pembunuh besar yang mereka persiapkan akan terlihat begitu tak tertahankan di depan Suye. Dan sejauh ini adalah pedang kelima Suyi. Tidak hanya menghancurkan jaring langit dan bumi yang diletakkan oleh pihak lain, tetapi juga menghancurkan pengepungan dalam satu gerakan. Ada lagi. Suyi melirik kaisar iblis dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.